Horas. Kami di Gideon Musik Production. Horas yang baru. Horas. Aduh, terima kasih banyak buat Amang Boru. Iya. Ya, ada berkesempatan berkunjung di Gideon Musik Production. Inilah keberadaan kita, Amang Boru. Jadi kalau menurut aku sih sudah luar biasa ini studio di Medan, mungkin yang terbaik ini saya lihat ini bagus. Saya sudah sering juga di Medan ini. Ini baru tahu ini ada studio di sini, baru pertama saya jalani. Jujur sebagai musisi, saya sebagai pencipta lagu dan penata lagu, tak susah lagi aku di Medan, sudah ada Gideon. Mari kita masuk di Gideon ini. Jujur akan saya bekerja sama nanti sama Tulang. Aduh, makasih banyak Amang Boru. Makanya ya mungkin ini kesempatan dari hari itu kan belum ada waktu Amang Boru bisa singgah ke tempat kita kan. Dan kami juga Amang Boru sudah hampir ya kurang lebih setahun ada Gideon Musik Production ini. Tapi kami lihat karya-karya Amang Boru begitu banyak yang legend ya kan. Jadi seperti yang kita bicarakan tadi, kalau bisa ya Amang Boru sport lah, agar bisa nanti lagu-lagu Amang Boru bisa kita produksi ulang, atau lagu-lagu yang baru yang mau bisa dikembangkan, lagu-lagu apakah kira-kira bisa setelah Amang Boru Gideon Musik Production ini gitu. Aku pengen Gideon Production ini bekerjalah di sini seniman yang benar-benar tulus mengalir seperti air. Nanti di situ akan ketemu yang terbaik di Gideon ini. Bukan saya bilang salah ini apa segala, mungkin enggak juga sih ya. Tapi saya dari dulu memang berkarya, ketulusan hatiku, apa yang saya bisa saya perbuat sama bangsa Batak. Dan saya sudah ketemukan melalui mungkin Tangyangi Dainang, Poda, Buljuni Dainang, Didia Huamong, Manduda Bayon, banyak lagi. Dan saya tersentuh hati saya sudah nyampe di studio ini. Kawan-kawanku semua seniman, mari kita berkarya di sini. Sudah dibuat di sini satu lahan yang harus kita bekerja di sini. Nggak mesti harus ke Jakarta lagi. Tulang jujur, saya ini seniman dari dulu. Dari tahun 79 saya berkarya. Tidak laku pada saat itu laguku, tapi aku tulus Tulang. 10 tahun nggak tahu jadi apa-apa, saya nggak tahu-tahu. Tapi karena seperti Tulang tadi kuliah perjuangannya itu hampir sama ke perjuangan kehidupanku. Tapi melalui seni Gideon ini wajib kita seniman harus saling backup ini. Kapan lagi, siapa lagi seorang pengusaha, orang Batak kita harus majukan. Bukan kalau saya itu tetap aja profesional dari dulu. Siapapun itu, mari kita bekerja tulus supaya bisa berhasil, sama-sama berhasil. Saya sudah perbuat mungkin Judika, saya buat juga Joy, Victor Hutaga Barat, dan sampai dulu sampai Deli Rolis, sampai Ida Royani, semua penyanyi nasional Tulang saya masuk ke dalam. Mungkin sama kayak dengan perjuangan Tulang itu, bagaimana saya masuk ke situ. Udah sama-sama saya tahu gitu Tulang. Jadi aku pengen tanya Tulang, apa tujuan Tulang ini sebenarnya membuat satu studio? Nah, tujuan sebenarnya itu terjadi waktu COVID dulu. Jadi waktu itu ada COVID. Iya. Jadi saya lihat ada begitu banyak penyanyi-penyanyi di Kota Medan ini. Iya. Kan dulu musim live streaming. Di mana-mana ada live streaming buat Muldana, karena begitu seniman gak ada sejalan lagi. Iya. Nah, saya berpikir kalau usaha kita pun waktu itu stagnan semua, untuk alat musik kan nggak bisa jualan di mana-mana, nggak bisa berkumpul rame-rame, jaga jarak semua. Jadi saya berpikir waktu itu 2020 udahlah, saya bangunlah dulu satu studio rekaman, karena saya lihat banyak talent-talent di penyanyi di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan. Saya pikir nanti bolehlah kalau bisa nanti mereka ada tempat di sini, ibaratkan ada wadah di sini. Inilah tujuan saya hari itu, Bang Boru, untuk buat studio rekaman ini. Nah, dengan sharingnya waktu, memang kita sudah mulai berjalan satu demi satu di YouTube kita. Ya, tapi mungkin seperti orang Batak bilang, katanya kalau cepat ada yang mau diambil, karena lambat ada yang mau ditunggu gitu ya. Iya. Ya hari ini mungkin memang bener belum ada yang kalau kita viral lagu-lagu dari Kaitanya, belum ada.
Tapi saya percaya akan ya tiba pada waktunya nanti. Kan gitu. Makanya sekarang bertemu dengan Amang Boru, ya kan. Nah, karena juga ada juga beberapa yang lain sudah ketemu sama kita. Ya, seperti saya bilang tadi, Amang Boru bersedia lagu-lagu yang sudah ada bisa kami nanti viralkan ulang kembali. Nah, itu kami mohon support dari Amang Boru gitu. Aku tulang jujur, kalian pengusaha-pengusaha di Indonesia ini ikut membantu kami seniman, membangkitkan semangat kami sebagai seniman. Aku jujur kagum sama Gideon ini, musik production ini. Satu saat ini, karena dia mengandalkan Tuhan, pasti. Amin. Kalau itu pasti, karena tulang kuliah tidak pernah mengandalkan kekuatannya, kehebatannya ini, tapi sama juga saya. Lagu saya itu sebenarnya semua tulang lagu rohani, saya sekulerkan. Itu. Saya juga minta sama Tuhan, bikin aku Tuhan jadi orang, jangan jadi orang-orangan. Mending saya minta itu, bro. Biarpun bagaimana kami seniman ini harus kita bekerja sama selamanya, tulang. Yeah. Dan saya lihat, saya bukan hanya ngomong, mendingan kalau saya yang perlu saya sama saya sih tulang bukti. Sesudah terbukti, baru dilihat masyarakat nanti yang menilai. Gideon harus kita buat besar di hadapan manusia, apalagi di hadapan Tuhan. Sedap. Jadi ini Amang Boru. Sebenarnya kan lagu-lagu Amang Boru ini begitu banyak yang viral sebenarnya. Iya. Itu sebenarnya untuk menciptakan lagu itu memang sudah ditulis dulu, dipelajarin dulu, atau memang ada inspirasi langsung datang gitu kalau bukan seorang lagu ini? Ada datang dari inspirasi, sama seperti umpamanya kayak tulang tadi, cerita masalah ya perjalanan hidup tulang, itu cepat saya buat lagu. Dan saya tidak mau membuat lagu itu bohong di dalam lagu itu, apa adanya aja. Seumpamanya saya buat Buru Panggoaran, Tangyang Nidainang, Poda, semua itu kan dia mempunyai ada yang dipetik masyarakat, apa lagu yang saya buat ini. Dia beruntung. Jadi saya membuat itu sebenarnya datang mungkin ya. Saya dulu tulang jujur aja saya ngomong, udah pernah dulu saya dulu waktu masih baru berkarir, saya datang ke pencipta lagu, saya nggak usah sebut namanya. Saya minta lagunya, jangan dites-tes laguku, saya pencipta topik. Gimana sih mencipta lagu? Termotivasi lah saya. Tapi nggak sakit hati aku sama yang ngomong ini tulang, enggak. Dia pasti sama Gideon. Satu saat kalau lebih hebat lagi, pasti banyak nanti yang ngomong ini jangan diperdulikan tulang. Aku yakin tulang sudah manusia kuat, orang hebat. Mari kita bekerja sama tulang. Nanti saya kasih dulu nanti sama tulang 10 karyaku dan karya-karya nanti yang baru. Siap tulang? Iya. Saya bantu. Ya, makasih banyak Boru. Ini ada 10 karya lagu-lagu ciptaan Amang Boru ini. Akan datang ya, akan diberikan ke Gideon Music Production katanya. Dan jujur, saya sudah ceritakan banyak hal sama Amang Boru ini tadi. Sebelum kita wawancara seperti ini, saya sudah cerita sama Amang Boru ini. Jadi, dan saya meminta juga sama Amang Boru ini, buatkan dulu lagu buat saya gitu. Nah, jadi saya rasa Amang Boru tadi begitu kami cerita, saya langsung mungkin suatu saat nanti atau nggak lama lagi Amang Boru ya, akan ada lagu yang terbaru yang akan diproduksi karya-karya Amang Boru ini juga. Bahkan lagu-lagu lamanya pun ada beberapa yang udah dikasih Amang Boru ini sama kami, dan lagu-lagu baru selanjutnya akan ada juga. Dan satu pun nanti ya kami mohon juga sama Amang Boru, artinya gini, sebenarnya penyanyi-penyanyi yang biar jangan salah juga kita memilih karya-karya Amang Boru, lagu Amang Boru. Tolong nanti ya dikasih referensi juga sama kami Amang Boru gitu. Siap. Jadi bukan maksudnya penyanyi yang nggak bagus, cuman ada lagu ini cocoknya dinyanyikan artis A, ada lagu ini artis B gitu. Karena saya tahu penyanyi itu semua punya talentnya masing-masing. Ada semuanya bagus penyanyi, ya trio-trio yang bagus, baik perempuan atau laki-laki, solo pun. Cuman saya perhatiin ada kadang lagu itu Amang Boru ya yang pas buat penyanyi ini gitu. Karena gini tulang. Saya kan kalau mencipta lagu itu saya tanya dulu penyanyinya, harus tahu karakter vokalnya supaya sampai di mana kekuatannya, di mana kelemahannya. Kalau main bikin begitu aja, jujur aja nggak bakal dia maksimal. Oh itu ya? Oh iyalah, seumpamanya sama. Saya bikin lagu sama Edi Silitongo, mau notnya tiba-tiba dari bawah, bisa. Ada yang pelan-pelan dia naik kayak Nur Rapni,
Nah, jadi pelan-pelan dia naik tonnya. Jadi itu harus diperhatikan sebagai kalau dia penulis lagu ya. Maka itu dulu kenapa setiap dibikin si Tagor itu lagu viral. Ya, saya orangnya sabar dan saya juga berdoa jujur aja tuh. Tuhan, apa yang saya buat sama masyarakat Indonesia khususnya orang Batak dan tercapai. Iya, nggak bisa dipungkiri. Wah, lagu-lagu legend semua ya kan. Jadi aku pengen Gideon, saya mau dulu mungkin tahun ini mungkin kerja sama saya sama Tulang ini saya akan fight dulu sama Gideon. Aduh, makasih banyak Mang Boro. Ya, Terima kasih banyak Mang Boro, terima kasih. ya, jujur kita namar gula marburu boleh dokon martarobong seng. Aku baru si tawanggo potong jabu. Jadi aku tulus ini berkarya, benar. Kenapa saya mesti harus aku tadi datang ke sini ku kasih tahu kebetulan aku di Medan. Ada tugas sedikit. Ya, sekian. Saya penulis lagu Batak akan berjuang dulu untuk perusahaan Gideon Music Production. Terima kasih. Iya, terima kasih Mang Boro. Siap. Sukses dan kami tunggu karya-karya Mang Boro ya. Iya. Buat Gideon Music Production ke depannya. Iya. Semoga ya sama-sama viral lah Gideon Iyalah. musiknya dan ada lagu yang baru lagi Siap. yang viral dari Amang Boro kita, Tagor Tapu Kulon. Ini lagu yang sangat luar biasa. Kalau dengarkan lagu ini dan mengerti dengan kata-katanya begitu sangat dalam. Ini adalah sekalian ucapan doa ya Kang Boro ya, Iya. harapan dan untuk keluarga betul-betul dia memang menginspirasi gitu. Terima kasih banyak Mang Boro. Siap. Memang lagu yang sangat legend sekali.